Semangat ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Iya, masih nuansa libur ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sekitar kita ya, masih banyak bangku-bangku yang kosong ya. Jadi dari itu Bapak Ibu Saudara yang masih duduk di belakang, boleh yuk menempati bangku-bangku kosong yang ada di depan ya. Itu sampai Bapak Wardoyo ya memandu. Silakan boleh Bapak Ibu Saudara yang masih duduk di belakang, yuk kita isi bangku di bagian depan. Ini ternyata masih banyak yang berlibur ya, mungkin masih banyak di luar kota, jadi masih ya nuansa liburan ya Bapak Ibu Saudara. Silakan. Saya undang untuk ke depan lagi yang masih di belakang. Iya, terima kasih Bapak Ibu Saudara ya yang sudah menempati bangku yang kosong yang ada di depan. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah momen spesial sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang spesial? Hari ini minggu-minggu holiday, long weekend, panjang sekali liburnya ya. Jadi hari ini kita hanya menggunakan dua alat musik ya Bapak Ibu. Kalau lihat di depan pakai keyboard dan pakai kahon. Ya, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita terus bersatu teduh sejenak Bapak Ibu. Amin. Saya undang Bapak Ibu, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan dan kebaikan Tuhan kepada kita selama ini. Mari kita menyanyikan bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya melihat bersyukurlah kepada Tuhan tapi mukanya masih cemberut ya. Masih belum mengatakan kita tuh bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya undang ya Bapak Ibu, hari ini kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan wajah yang benar-benar gembira. Boleh ya toel kanan kirinya, bersyukurlah kepada Tuhan. Yuk, di toel kanan kirinya, iya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab
Ia baik. Mari kita akan memujikan sekali lagi yuk. Bersyukurlah. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, katakan hey, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Siap-siap katakan hey ya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Katakan sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari ini. Tuhan mempertemukan kami di tempat ini Tuhan, untuk beribadah bersama Tuhan di hari yang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri, kita akan terus puji nama Tuhan. Aku bertekad. Aku bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Bait yang kedua. Aku bertekad Kristus ku terima
dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Sekarang aku datang. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Bait 3. Aku bertekad Kristus ku turun dalam langkahku. Sabda perintahnya ku junjung tinggi, hidup oleh teguh. Bait yang keempat. Aku bertekad jadi umatnya, ku buang dosaku. Kawan dan lawan walau menahan, aku terus maju. Sekarang aku datang. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Katakan sekali lagi, sekarang aku datang. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Puji Tuhan. Saatnya kita akan membaca Alkitab kita dari Markus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 19. Markus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 19. Kita akan bacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu, ya tidak terasa kita sudah, apalagi ya bagi anak sekolah. Tadi diumumkan di sekolah minggu ada beberapa anak yang naik kelas gitu ya. Jadi minggu depan anak-anak tersebut sudah ada di kelas sekolah minggu yang baru. Dari Indria ke Pratama, Pratama ke Madya, Madya ke Tunas Muda, dari yang Tunas Muda ke remaja, dan remaja ke pemuda. Itu ya Bapak Ibu, tadi sekilas info. Jadi ada beberapa anak dan mungkin semuanya belum hadir ya, karena salah satunya ada kegiatan IBYC dan sekarang mereka sedang beribadah di Gereja Baptis Gading, Solo, seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang mungkin udah tidak memikirkan sekolah ya, kalau kita flashback ke sekolah yang dulu, perjuangannya sangat sulit. Sekarang pun sudah dewasa, perjuangannya juga masih sulit mungkin ya. Kenapa? Lebih sulit, betul. Naik tantangannya. Tapi percayalah, ketika kita percaya kepada Tuhan, semuanya
itu akan terasa lebih indah. Karena Tuhan lebih besar dari segala tantangan yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka dari itu kita mau naikkan satu pujian. Ku tak akan menyerah. Sebab kita punya Tuhan Yesus, sumber pengharapan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu kita andalkan di setiap saat. Bukan ketika kita ada masalah saja, saat sukacita, saat senang pun. Yuk kita sama-sama ingat Tuhan Yesus. Kita bergantung dan mengandalkan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. sebab itu kulakukan. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita akan nyanyikan sekali lagi dari awal. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga,
Baik, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan kiranya apa yang kita sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami imani di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan tilik satu persatu, Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan serta kesembuhan, sehingga pada saat-saat yang akan datang mereka akan kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang di luar kota. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertainya. Jauhkanlah Tuhan dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada waktu mereka kembali ke Bandung, semua dalam keadaan baik karena pimpinan dan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga secara khusus berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami, maupun saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKMB, yang secara khusus sebagian besar sedang mengikuti IBYC di Solo. Dan pada saat ini mereka akan beribadah di gereja-gereja baptis yang ada di Solo. Tuhan juga senantiasa menyertai mereka, memimpin mereka, memberikan kelancaran kepada mereka, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan pada waktu mereka kembali ke gereja masing-masing, Tuhan juga akan lindungi, sehingga boleh sampai ke gereja masing-masing dalam keadaan baik. Kami juga berdoa untuk bagi yang studi, Tuhan akan berikan kelancaran. Bagi mereka yang sedang bekerja, juga Tuhan sedang berikan kelancaran, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Bagi mereka yang pada saat ini sedang berdoa untuk mencari teman hidup, kiranya juga Tuhan akan berikan teman hidup yang sepadan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk para senior kami, para lansia yang ada di gereja ini. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan sekaligus penghiburan, sehingga dalam masa lansianya mereka tetap setia kepada Tuhan dan setia ambil bagian di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Demikian Tuhan, kami juga berdoa terus untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan juga Yayasan Baptis Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Tuhan juga senantiasa memberikan pimpinan kepada para direktur, para ketua di dalam mengelola lembaga, sehingga melalui lembaga-lembaga di bawah naungan YBI maupun di naungan YRSPI, Tuhan akan berkati, sehingga melalui lembaga-lembaga itu Injil disebarluaskan. Demikian pula kami juga berdoa untuk rencana persekutuan secara nasional Wanita Baptis Indonesia yang akan diselenggarakan di
Jawa Barat ini. Tuhan juga akan lengkapi panitia, dana, pembicara, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Akhirnya kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan berikan pimpinan kepada setiap pemimpin bangsa ini, sehingga boleh membawa bangsa ini lebih baik dari masa-masa yang lalu. Berilah pemimpin-pemimpin kami yang bijaksana, yang adil, yang dilandasi takut akan Tuhan. Sehingga negara kami makin ke depan makin baik. Kiranya apa yang kami mohonkan kepada Tuhan melalui doa sahabat pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kabulkan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ampuni kekurangan serta kelemahan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Diakon Wardoyo ya yang memimpin kita dalam doa syafaat. Masih ada semangat Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan syukur kita pada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Satu suara kita nyatakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
Engkau Tuhan berjaya dan Katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah. Dan memerintah untuk selamanya. Katakan sekali lagi. Dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Ibu Andri. Kepada Bapak dan Ibu Andri. Kalau tidak ada, saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu Kasiman untuk melayani kita dalam persembahan dan persepuluhan. Saudara Cornel memimpin kita dalam doa persembahan dan persepuluhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh mulia Engkau Allah kami. Pada saat ini kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau mengembalikan setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Dan biarlah ini dipergunakan untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Dan biarlah pekerjaan-pekerjaan pelayanan-Mu semakin dilebarluaskan dan nama-Mu yang semakin ditinggikan. Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kasiman yang sudah melayani kita dalam persembahan dan persepuluhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengar khotbah yang berjudul Panggilan dari Atas Bukit, hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Is dari Gereja Baptis Pertama, betul ya? Nanti kita akan mendengarkan, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan persembahan pujian solo dari Bapak Tobing, ya, dipersilakan.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya pada hari ini untuk menyanyikan satu lagu pujian dalam judul Tuhan Tak Pernah Keliru. Tuhan tak pernah keliru dalam menciptakan takdir bagi setiap orang yang hidupnya berkenan di hatinya. Hanya kepadamu Tuhan ku naikkan syukurku ini atas talenta yang kau beri, atas berkat yang ku nikmati selama ini. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin selalu bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walau ku tahu jalan-Mu penuh berliku. Hanya kepadamu Tuhan ku naikkan syukurku ini atas talenta yang kau beri, atas berkat yang ku terima selama ini. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin selalu bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walau ku tahu jalan-Mu penuh berliku. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakiti,
buat puji-pujian. Ku mau berjalan bersamamu Tuhan, walau ku tahu jalanmu penuh berliku. Ku mau berjalan bersamamu Tuhan, walau ku tahu jalanmu penuh berliku. Terima kasih. Baik, terima kasih persembahan pujian yang menguatkan kita pastinya dan memuliakan Tuhan. Suatu saat saya pergi ke suatu bukit ya, enggak gunung sih, hanya tempat yang berbukit. Jadi saya masuk ke satu tempat karena mencari orang. Janjian jam 10 pagi. Jadi nanti 10 pagi ketemu di sana. Kemudian saya cari enggak ada yang masih. Kemudian saya teriak ya. Karena itu di bukit ya. Jadi saya mendengar orang di sana teriak-teriak panggil, saya ikut panggil ya. Jadi saya tidak panggil namanya ya. Tapi saya teriak-teriak memanggil ya, memanggil supaya orang itu datang ya. Tapi ternyata enggak datang. Enggak tahu apakah dia dengar ataukah dia enggak ada di situ. Kemudian saya kasih tahu ada orang naik motor, naik ke atas. Titip nanti kalau ketemu seseorang yang namanya ini nanti tolong kasih tahu saya, tunggu di sini ya. Kemudian dia ke sana. Nah, rupa-rupanya setelah motor itu balik lagi, orang itu kasih tahu orangnya ada di sana. Sebentar lagi turun. Rupanya saya sudah teriak-teriak sekeras itu, orangnya tidak mendengar saya memanggil. Karena bukit itu terlalu jauh. Suara saya mungkin hanya separuh jalan ya, tidak sampai ke tempat orang yang saya cari. Tapi bersyukur karena saya menemukan orang lain yang kebetulan lagi ke kebun, lagi panen, kemudian dia bisa naik motor yang jaraknya beberapa kilo ya. Kalau naik ke atas kan ya 1 kiloan kan lumayan naik ke bukit. Dan dia akhirnya memberitahu nanti orangnya akan datang ke sini. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita belajar mendengar panggilan dari atas bukit. Ya. Mungkin Tuhan Yesus tidak berteriak-teriak seperti saya waktu di bukit ya. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Supaya kita senantiasa membuka telinga kita, memandang kepada Dia. Dia sedang memanggil kita kepada rancangan terbaiknya. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan pembacaan dari firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami datang kepadamu, kami membuka telinga kami, membuka hati kami, telinga rohani kami untuk mendengar Tuhan berbicara dan Tuhan yang memberkati kami. Bapa, terima kasih. Inilah waktunya Engkau berbicara dan memimpin firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengajar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar dari Injil Markus
pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-19 tentang panggilan Tuhan kepada murid-muridnya. Bagi murid-muridnya dan bagi kita sekalian. Mari kita berdiri sekali lagi, kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19. Kita baca bersama-sama karena ayatnya pendek ya. 1, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Silakan duduk, berbahagialah setiap kita yang terus merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada perenungan firman Tuhan pagi ini. Saya memberi judul panggilan dari atas bukit. Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan memilih mereka menjadi murid-murid untuk menyertai dan juga mendapatkan mandat ya, melaksanakan misi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan orang-orang yang dipanggil mengikuti proses dan penetapan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka dalam pelayanan. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mau memproses kita dan mau memimpin kita kepada satu rancangan yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita sebagai gereja. Ya, boleh lanjut slide-nya. Tuhan memanggil kita untuk menjalani proses supaya kita dapat menjalankan panggilan secara efektif, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, supaya kita tahu sumber-sumber kekuatan yang menopang kita, yang memampukan kita untuk dapat menjalankan panggilan Tuhan. Nah, saudara, ada 3 aspek penting dari penetapan ini. Ada 3 aspek penting tentang panggilan yang dijelaskan dari Markus pasal 3 ini. Yang pertama tentang penetapan, ya. Mereka ditentukan untuk menyertai dia. Kemudian pengutusan, mereka diutus memberitakan Injil. Ini adalah tujuan panggilan kepada murid-murid waktu itu. Ada misi yang dipercayakan. Kemudian penyertaan dan kuasa. Mereka juga diberi kuasa untuk menjalankan panggilan itu. Mari kita melihat satu demi satu. Ya, saudara, ketika Tuhan memilih murid-muridnya, Tuhan memanggil murid-muridnya dan menetapkan. Ada penetapan yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, sekarang kita tahu, tapi dulu nggak tahu. Kalau bukan Tuhan yang memilih saya, mungkin saya tidak ada di sini. Saya itu dulu bahasa Sundanya ini
bedegong. Jadi ini kasar ya, tetapi ya ketika saya merenungkan kehidupan saya yang nakal, yang kacau, ya, tetapi Tuhan akhirnya memilih, menetapkan saya dalam satu anugerah panggilan yang luar biasa. Mereka dipanggil sesuai dengan kehendaknya, ditetapkan dalam pelayanan, ditetapkan untuk menyertai dia. Dan kita melihat murid-murid ini terus menjalani proses. Saudara, ketika kita belajar dari bagian ini, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Kemudian ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang. Saudara, Markus menulis narasi ini, latar belakangnya mungkin tidak lengkap. Tapi ketika kita membandingkan dengan Injil Lukas, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 12, coba kita perhatikan apa yang terjadi ketika Yesus naik ke bukit. Apakah ini satu satu cerita di mana satu momen Yesus naik ke bukit kemudian mari. Atau apa yang sedang terjadi? Ketika kita membaca ayat 12 Lukas pasal 6, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Untuk apa? Untuk berdoa. Berapa lama berdoanya? Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara, jadi ini ada intensional, ada kesengajaan. Tuhan Yesus sedang mencari orang-orang yang akan ditetapkan sebagai rasul dalam pelayanan Injil. Dan ia berdoa semalam-malaman. Dia mencari tahu apa maksud Bapa, kehendak Bapa. Dan setiap kali dia menghadapi momen yang serius, dia berdoa kepada Bapa, minta kepada Bapa apa maksud Bapanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara ada di tempat ini sekarang, Tuhan secara sengaja telah memilih Anda. Amin saudara. Dia secara sengaja. Dia mendoakan Anda. Dia mendoakan kita. Kalau kita belajar dari Injil Yohanes pasal 17, Yesus berdoa untuk para rasul dan ia berdoa untuk orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Kita adalah orang-orang yang ada di hati Tuhan. Memang dia sekarang sudah duduk di takhta surga bersama Bapa. Tetapi dia tidak berhenti berdoa untuk kita. Itu sebabnya Roma pasal 12, pasal 8 ayat 26 sebelum ayat 28 yang kita suka. Biasanya kita langsung masuk ke ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ayat itu dimulai dari ayat 26. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, pada waktu kita menghadapi situasi yang tidak mudah, pada waktu kita menghadapi situasi yang berat, bahkan kita bergumul sampai tidak bisa berdoa. Tetapi roh berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Roh Kudus menolong kita. Dia mendoakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rancangan terbaik
dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Dan dia secara sengaja terus mendoakan supaya kita masuk kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Yesus memanggil siapa yang dikehendakinya. Saudara, saudara adalah orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk maksud mulia, panggilan mulia, mengembangkan pelayanan-pelayanan gereja menjadi kesaksian bagi banyak orang. Allah menghendaki saudara. Tapi seringkali kita tidak menyadari. Suatu saat seorang pengkhotbah menantang anak muda. Mungkin Anda tidak sanggup untuk melakukannya. Tapi maukah Anda melangkah kalau saya berdoa supaya Tuhan memberi kesanggupan kepada Anda? Kadang-kadang kita merasa, wah saya tidak bisa. Tetapi Tuhan sedang memilih. Dan Ia memilih menetapkan kita berdasarkan anugerah. Bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Walaupun ketika kita sudah menyambut anugerah Tuhan, apa yang ada pada kita seringkali digunakan oleh Tuhan. Musa, wah dia punya pendidikan di Mesir, ya kita belajar dari apa namanya kitab Keluaran tadi ya, di pelajaran kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, sisanya diserahkan kepada Tuhan ya. Tapi memang Musa dipersiapkan 40 tahun dalam pendidikan yang baik sebagai putra Fir'aun ya. Tetapi pada waktu dipanggil, yang diminta oleh Tuhan apa? Apa yang di tanganmu? Tongkat. Ya. Tuhan tidak bilang, kamu sudah pendidikan di Mesir sudah tuntas kan? Sekarang balik ke Mesir. Bukan. Tuhan minta apa yang di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Tapi sebelum Musa menunjukkan ada yang di tangannya, Tuhan sedang membentuk hatinya. Hati lebih penting daripada sarana. Hati lebih penting daripada kemampuan-kemampuan. Hati lebih penting. Ketika hati diserahkan, segala yang lain bisa diperlengkapi oleh Tuhan. Amin saudara, Tuhan sedang memilih kita, menetapkan kita. Bagian yang kedua, Tuhan proses yang selanjutnya, Tuhan menetapkan untuk menyertai. Ini menyertai, ini adalah satu proses ketika orang sudah menyambut panggilan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan kemudian diproses. Mereka dipersiapkan untuk diutus, untuk memberitakan Injil, melaksanakan tujuan misi Tuhan, tetapi diproses. Mereka dipanggil untuk menyertai. Coba perhatikan di bagian ini. Ayat 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Sorry, ini masih di Lukas. Saya kembali ke ayat 14, Injil Markus pasal 3 ayat 4. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya. Menyertai. Ngapain menyertai? Kalau dalam pelayanan dulu belum ada pendidikan yang baik. Jadi nyantri ya. Kalau mau belajar jadi guru agama, wah, bisa nyantri ke Pak Wardoyo. sudah wah, hebat ya pelayanannya. Bahkan tadi cerita hatinya
masih terpanggil untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuridkan. Saudara, menyertai, apa artinya menyertai? Melihat. Ketika murid-murid Yesus menyertai, apa yang dilakukan? Melihat. Lihatlah, ya. Jadi lihatlah. Lihat apa yang aku lakukan, ya. Lihat apa yang aku lakukan. Kemudian yang kedua, lakukan bersama-sama dengan aku. Ya. Aku melakukan, kamu melihat. Aku melakukan, kamu meniru. Jadi lakukan bersama-sama. Ayo lakukan. Kemudian yang ketiga, kamu lakukan, aku melihat. Kemudian yang terakhir, kamu melakukan, aku menyertai. Menyertai dengan kuasa. Saudara, ini proses pemuridan. Ketika murid-murid dipanggil, Markus hanya bilang untuk menyertai dia. Tetapi kata menyertai ini adalah proses. Supaya apa? Murid-murid ini bisa belajar kepada gurunya. Apa yang dilakukan oleh gurunya. Wah, kelihatannya mudah. Ketika orang Kristen belajar firman Tuhan langsung pinter. Kemudian dia berdoa. Dalam nama Yesus aku usir segala setan. Ya, nah, tapi nggak pergi juga ya. Nggak pergi juga. Kadang-kadang kita dengan keyakinan kita mau ikut mengusir setan. Murid-murid juga begitu. Pada waktu melayani ada orang-orang yang kerasukan setan tidak bisa diusir. Yesus mulai mengajar lagi kan. Kamu belum bisa. Kemudian Yesus mengajar. Guru, apa masalahnya? Hal ini tidak bisa kamu lakukan kecuali kamu berdoa dan berpuasa. Kadang-kadang ada hal-hal yang masih belum jelas. Yesus memperjelas supaya pelayanan mereka makin kuat. Dan pada waktu mereka diutus berdua-dua, wah, mereka melihat setan-setan jatuh. Saudara, ini adalah pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika mereka belajar, mereka menyertai Yesus, mereka mulai melakukan, dilatih, di mentoring. Coba mari kumpul. Pernah kan ada 70 murid diutus berdua-dua, kemudian ayo sharing. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Bagaimana pengalamanmu? Wah, mereka cerita, semangat, diutus. Ada pengutusan. Ini adalah proses pemuridan, hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Persiapan dalam pelayanan diperlukan. Pelatihan dalam pelayanan diperlukan. Bukan hanya sengaja memilih orang-orang, tetapi Tuhan Yesus sengaja menyediakan dirinya, menyediakan waktunya. Walaupun dia bilang kepada murid-muridnya, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi dia ada waktu dan tempat untuk para murid. Dan ketika mereka sudah siap, mereka diutus untuk memberitakan Injil, melaksanakan misi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita semua bukan hanya dipilih oleh anugerahnya, dipanggil dalam rancangannya, tetapi kita semua dapat dipakai bagi misi. Apa yang Tuhan rencanakan bagi kita perlu kita tangkap maksud Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin diutus ya untuk pergi. Ada orang-orang yang mungkin diutus untuk berdoa, dipanggil untuk berdoa. Yesus secara sengaja berdoa semalam-malaman. Tidak ada kuasa yang lebih besar kecuali berdoa. Ada banyak hal yang dapat diselesaikan dengan doa. Banyak orang frustasi, tetapi doa
mengatasi. Seberapa kuat doa saudara? Jawabannya sendiri-sendiri. Tetapi doa menjadi sangat penting. Kadang-kadang kita mungkin tidak seperti yang lain, pergi diutus. Tetapi ada orang-orang yang dapat berdoa. Yesus saja berdoa. Nah saudara, ini bicara tentang pengutusan. Diperlukan persiapan, diperlukan latihan, diperlukan dukungan. Orang-orang yang berdoa. Banyak misionaris yang dalam pelayanan itu ada di tempat-tempat yang sulit. Bahkan ketika menghadapi orang-orang jahat, mungkin nyawanya menjadi taruhan. Tetapi banyak kesaksian bagaimana orang-orang jahat bertobat karena Injil. Dan di balik kesaksian Injil ada orang-orang yang berdoa. Ada orang-orang yang berdoa. Yang ketiga, kita lanjut. Tuhan menyiapkan penyertaannya dan kuasanya. Mereka juga diberi otoritas, kuasa untuk misi Kristus. Kuasa untuk melayani, memberitakan Injil, mengusir setan. Diberikan bukan berasal dari kemampuan para murid. Kalau kita membaca ada orang-orang yang hebat, punya semangat sampai disebutnya anak-anak guru. Tetapi tidak cukup semangat dan antusias. Kuasa untuk menyertai. Kalau kita belajar dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Sebelum Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi. Dia berkata segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Karena itu pergilah. Aku menyertai kamu dengan kuasa. Saudara, Tuhan menyertai gerejanya. Tuhan menyertai saudara. Bahkan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, mungkin dia hanya bisa berdoa, doanya disertai. Pada waktu orang berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Sebelum murid-murid dalam Pentakosta diutus untuk memberitakan Injil sampai ke Eropa. Dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu sudah ada pada orang percaya. Karena ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki Roh Kudus. Coba kita baca Efesus 1 ayat 13-14 sebelum nanti kita lanjut. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Salah seorang boleh membaca Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya berarti kita mengundang Tuhan
Tuhan, aku percaya, aku orang berdosa, aku tidak sanggup menyelesaikan dosaku. Hanya Yesus yang mati di kayu salib memikul dosa-dosaku, membebaskanku, menebus aku. Dan aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Jadi Tuhan, Juru Selamatku. Ketika kamu mengaku dan percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi enggak usah berdoa mengundang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Ketika kita mengundang Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam hati kita, masuk di dalam hati kita, memeteraikan iman keselamatan kita. Apakah kita menyadari ini dan meyakini? Karena itu penulis kitab Galatia berkata, jika kamu milik Kristus, kamu harus berjalan dalam pimpinan Roh. Karena kita sudah dipimpin oleh Roh. Dan Roh inilah yang akan membuat pembaharuan kehidupan kita. Roh inilah juga yang akan menyertai, memampukan kita. Roh inilah juga yang akan menghibur saat kita susah dan berduka. Roh ini juga yang akan menguatkan saat kita lemah dan tak berdaya. Roh ini juga yang akan berdoa saat kita tidak sanggup berdoa bahkan. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roh berdoa. Itu sebabnya Allah turut bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Pencurahan Roh Kudus terjadi dalam Pentakosta. Tetapi Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Dan kita sudah menerima. Karena itu saat kita menanggapi panggilan Tuhan, saat kita menerima panggilan Tuhan, kita disertai oleh kuasa. Bisa saja kita gagal, tetapi ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita tahu setiap prosesnya akan membawa kepada kebaikan Tuhan. Orang yang gagal itu biasa, ya. Siapa yang belum pernah gagal? Ada yang belum pernah gagal? Gagal itu biasa. Putus asa itu yang menyedihkan, ya. Jadi orang gagal itu biasa, tapi jangan sampai putus asa kalaupun gagal. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Dulu saya mendengar di seberang sana ada orang yang terjun dari jembatan layang. Karena putus asa, merasa gagal, merasa hidupnya tidak berarti. Suatu saat di jembatan di atas Taman Sari juga ya. Ada yang sudah melangkahkan kaki, sudah kakinya satu melangkah di jembatan. Teman saya tahu itu langsung selamatkan. Setelah diintegrasi dikembalikan kepada keluarganya. Kenapa? Karena merasa gagal. Hidupnya tidak berarti. Hidupnya sudah tidak berarti. Dan putus asa. Saudara, gereja. Kita sebagai gereja. Dan setiap pribadi kita orang-orang percaya. Kita memiliki kuasa yang menyertai kita. Amin. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan. Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang memampukan. Walaupun tadi pas awal-awal kadang-kadang hidup kok makin susah ya. Hidup ini makin susah atau makin mudah? Kalau saya tanya,
seperti itu jarang yang bilang makin mudah, Pak. Hidup ini makin susah dan kita tidak tahu susah. Masalahnya sebenarnya hanya ada satu kesusahan sebenarnya, yaitu kesusahan yang kita hadapi. Mungkin tidak berat, yang lalu kan sudah lewat, yang datang belum terjadi, yang sedang kita hadapi inilah susah, ya kan? Susahnya beda-beda, ya susahnya beda-beda. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, kesusahan demi kesusahan, proses demi proses adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam situasi yang susah, yang sulit, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Coba kalau Yusuf pada waktu mengalami kesusahan, putus asa, bagaimana nasib umat Tuhan pada waktu itu? Yusuf kan hebat ya, dia kasih saudara-saudaranya, lihat, dengar, mimpiku hebat. Kemudian saudara-saudaranya bangun, hah, kamu mau jadi raja? Saya harus menyembah? Cerita sama papa mamanya, papa Yakub sama mama. Kemudian, masa kamu mau jadi raja? Kami harus menyembah? Waduh, langsung secara tidak sadar bapaknya kasih jubah. Hebat juga ya untuk Yusuf. Jadi saudara-saudaranya iri. Wah, iri. Akhirnya saudara-saudaranya buat rencana yang tidak baik. Dimasukkan ke sumur, jubahnya dilepas supaya tidak ketahuan. Strategi pembunuhannya, dibunuhlah kambing atau binatang sehingga darah jubahnya dicelupkan darah. Kemudian disampaikan kepada ayahnya. Apakah ini jubah anak Anda? Yakub menangis dan tidak mau makan. Karena Yusuf dikira sudah mati. Jubahnya berlumuran darah, mungkin diterkam binatang buas. Padahal ada rencana jahat, maksud-maksud jahat dari saudara-saudaranya. Karena apa? Karena iri. Karena mimpinya yang jelek ya. Masa dia mau jadi raja? Sebenarnya baik ya. Cuma kan saudara-saudaranya iri. Kemudian mimpinya dikubur di sumur itu. Saudara, dia punya mimpi yang hebat. Tapi dikubur di sumur kering itu. Masih bersyukur karena sumurnya tidak ditimbun. Tadinya mau ditimbun tuh, sumurnya mau ditimbun, dikubur hidup-hidup. Tapi salah seorang saudaranya, jangan, bukankah dia saudara kita? Lebih baik kita jual, toh kita dapat uang. Nah, jadi nggak jadi mati di sumur kan? Tadinya dia punya visi, punya mimpi, mimpinya hampir mati dikubur. Tapi toh masih bisa diselamatkan, dijual ke Mesir. Jadi budak. Pernah ada cerita budak jadi raja? Kecuali di pewayangan ya. Kecuali di pewayangan itu ada lakon Bawor jadi ratu ya, atau Bagong jadi ratu, Gareng jadi ratu. Ini yang orang Jawa tahu ya. Pewayangan itu kan ada cerita-cerita seperti itu ya. Jadi wah, ini budak bagaimana bisa jadi raja? Mimpinya mau jadi raja. Jadi ratu, disembah-sembah. Tetapi sekarang bukan, walaupun dia dilepaskan dari sumur, dia sekarang jadi budak. Walaupun jadi budak, budak Potifar ini kemudian mendapat prioritas. Wah, pekerjaannya luar biasa, disertai Tuhan, berhasil. Wah, jadi orang kepercayaan Potifar. Kemungkinan ikut-ikutan Tuan Potifar mungkin bisa ke kerajaan. Pas dia posisinya lagi naik, dipercaya, kemudian difitnah oleh Tante Po. Ya, karena istrinya Potifar punya maksud jahat sama Yusuf.
masuklah dia ke tahanan bawah tanah di penjara. Saudara, ketika harapannya seolah-olah mau tumbuh, mati lagi dia. Visinya mati lagi. Tujuannya mati lagi. Mimpinya mati lagi. Tetapi di tengah-tengah penjara itu mendapat kasih dari sipir penjara. Mendapat prioritas. Suatu saat temannya bermimpi. Mimpinya apa? Wah, dia satu dikembalikan jadi juru minuman raja, satu juru rotinya digantung. Yusuf bisa menebak mimpi. Kemudian kasih tahu, nanti kalau kamu sudah dapat jabatan lagi, tolong kasih tahu ya. Saya yang kasih tahu kamu loh. Saya yang nebak mimpi kamu. Wah, kemudian teman-temannya sudah dibebaskan dari penjara. Satu jadi juru minuman raja, satunya digantung. Yusuf dilupakan. Mimpinya terkubur lagi. Saudara, tapi apa terjadi? Akhirnya Fir'aun punya mimpi. Ahli Mesir tidak satu pun bisa mengartikan mimpinya. Saat itulah baru teman-temannya ingat dan lapor kepada Fir'aun. Tuanku Fir'aun, dulu saya bermimpi dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya baru jujur sekarang. Kenapa saya dikembalikan kepada jabatan saya? Karena ada orang yang bisa mengartikan mimpi saya. Orang itu bisa mengartikan mimpi. Wah, Fir'aun panggil Yusuf. Saudara, Yusuf akhirnya masuk ke istana. Apa yang terjadi ketika Yusuf mengartikan mimpi itu? Wah, semua hikmat Mesir terkalahkan. Sampai Fir'aun terkagum-kagum, inilah dia. Mimpimu itu atau apa yang kamu tebak ini tidak ada orang lain yang bisa melakukan. Kamulah yang bisa melakukan. Kamu bisa membuat Mesir sejahtera. Bangun lumbung selagi panen dan sebagainya. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2. Nomor 1 rajanya, tapi dia jadi Perdana Menteri yang hebat. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu. Dalam situasi sulit, orang bisa putus asa, orang bisa gagal. Mungkin punya visi, mungkin punya mimpi, berkali-kali jatuh, berkali-kali terkubur. Tetapi dalam penyertaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, Tuhan bisa membangkitkan orang dari kematian. Amin saudara. Tuhan bisa, ketika Dia punya rencana atas hidup kita, Dia bukan hanya melatih kita, mempersiapkan kita, tetapi menyertai dengan kuasa-Nya. Dan di akhir cerita Kejadian, kamu mereka-rekakan yang jahat, kata Yusuf kepada saudara-saudara. Tetapi Tuhan mereka-rekakan hal yang baik. Untuk memelihara kehidupanlah Tuhan sudah mengirim aku ke sini. Saudara, mari kita belajar. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian yang terakhir? Siapa orang-orang yang dipanggil dan bagaimana responnya? Yang keempat, siapa yang siap untuk memenuhi panggilan Tuhan? Mereka dipersiapkan dan diutusnya memberitakan Injil dan tujuan untuk melaksanakan misi. Alkitab mencatat ayat yang ke-16 dari Markus pasal yang ketiga ayat 16, ke-12 orang yang ditetapkan
yaitu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, kita perhatikan ada orang-orang yang disebut. Paling tidak ini 12 rasul yang dipilih. Ada orang-orang yang secara khusus diberi nama. Ya. Ya, ini punya makna rohani juga ya, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengubah. Ya, ketika ada orang dibaptis kadang-kadang dikasih nama baptisan. Tapi ada juga nama baptisannya tidak mengubah hidup. Jadi ada banyak Markus, Yohanes, Petrus atau apapun di penjara. Ya, karena tidak mengubah hidup. Padahal maksudnya ada makna rohani ketika orang mengambil makna, mungkin ambil dari nama-nama rasul itu menunjukkan hidup saya menjadi milik Kristus. Tetapi tidak ada perubahan. Saudara, ada maksud Tuhan. Mungkin nama kita tidak dicatat. Dan memang enggak mungkin nama kita dicatat ya. Kecuali saudara ambil namanya dari Alkitab. Selalu ada catatan nama saudara ya. Nama saudara diambil dari Alkitab, nama saudara tercatat ya. Tapi nama kita terdaftar di kitab kehidupan ya di surga. Tapi maksud saya mau menekankan. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya dengan anugerahnya. Mungkin saudara tidak disebut seperti Simon, wah namanya hebat, Yakobus dan sebagainya. Tapi ada nama Yudas Iskariot. Ya, ada yang namanya Yudas dihindari orang, tapi sebenarnya Yudas itu baik. Saudara Yesus kan Yudas, yang penulis kitab Yudas itu namanya Yudas, tapi bukan Iskariot ya. Jadi ada Yudas. Tapi yang bagian terakhir, yang lainnya tidak ada catatan khusus, tetapi mungkin ada orang-orang yang secara khusus bisa dipakai oleh Tuhan. Saya ingin menyoroti ada nama Filipus. Tidak bisa disebut semuanya. Tapi mari kita lihat siapa Filipus. Lanjut ya. Filipus dipanggil menjadi murid salah satu rasul. Dan kita melihat dia masuk di daftar rasul ini. Pelayannya di Betsaida sama seperti Andreas dan Petrus. Kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus memberitahukan Natanael kepadanya. Dan Filipus mulai belajar mengajak orang bersaksi. Filipus gak bisa banyak ngomong. Filipus itu tidak pandai bersaksi. Tapi apa yang dilakukan oleh Filipus? Dia ajak orang kepada Tuhan. Dia mengajak orang. Dia tidak banyak cerita, meyakinkan. Tapi lihat apa yang aku lihat. Kan tadi kan murid-murid dipanggil untuk menyertai. Apa yang dilakukan pada waktu menyertai? Melihat. Dia hanya bisa melihat keajaiban-keajaiban. Siapa Tuhan itu? Mari aku melihat. Dia yang dicari banyak orang. Wah, viral. Dia sedang viral. Wah, kalau kita lihat ada makanan viral kan langsung ya, wah diserbu. Tapi pernah enggak kita memviralkan Tuhan ya? Maksudnya mungkin kita tidak pandai bicara, tapi saya melihat ada orang yang viral, dicari banyak orang. Ada orang yang diperlukan oleh banyak orang. Ada orang yang bisa mengatasi masalah banyak orang. Ada orang yang saya kira kamu perlu dia. Saudara, Filipus tidak banyak. Lanjut ya. Filipus awalnya merasa tidak bisa melakukan. Tuhan Yesus satu saat mau kasih makan 5.000 orang. Kemudian murid-murid pada diem. Dan Tuhan Yesus sengaja
datang kepada Filipus. Filipus, kamu kan tahu di daerah sini, mana yang ada jualan makanan. Wah, langsung dia bilang, untuk apa guru? Ini orang-orang ini perlu makan. Sudah dari pagi tadi sampai sekarang belum makan. Wah, mana mungkin kasih makan orang sebanyak ini. Kalaupun ada warung, enggak cukup. Kalaupun kita ada yang banyak bawa uang, enggak ada juga cukup. Kita tidak bisa. Wah, kita tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Angkat tangan. Kalau guru memberi tugas ini, angkat tangan. Kemudian Yesus datang kepada Andreas. Andreas, bagaimana pendapatmu? Kita harus kasih makan sebanyak ini. Rasanya sih tidak mungkin, tapi saya ada solusi. Saya lihat anak kecil bawa bekal belum dimakan. Kalau dia mau menyerahkan, kalau dia mau kasih bekalnya, tapi itu hanya cukup untuk 5 roti, 2 ikan, ya cukup untuk dibagi-bagi 2-2, 10, ya dibagi 3, 15. Tidak mencari solusi, tapi kemudian bawa dan Tuhan memberkati roti dan ikan itu sehingga cukup untuk 5.000 orang kenyang, sisanya berapa? 12 keranjang. Nah ini mengingatkan murid-murid, rasul-rasul dapat satu-satu ya. Untuk mengingatkan karena waktu-waktu berikutnya ada 4.000 orang yang akan dikasih makan masih ragu-ragu juga. Sempat 5.000 dikasih makan, sisa masing-masing dapat satu keranjang, tapi berikutnya ada 4.000 tidak yakin juga. Kadang-kadang kita tidak yakin. Saudara, Andreas yang membawa Filipus kepada Tuhan Yesus. Yang bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada Filipus. Lanjut, yang ketiga yang ini tentang. Nah, Filipus terus belajar dari Andreas. Filipus bekerja sama dengan Andreas. Suatu ketika ada orang mencari Yesus kepada Filipus dan Filipus enggak bisa kasih jawaban. Filipus bingung dan dia membawa ke Andreas. Ya, kemudian mereka membawa kepada Yesus. Saudara, ada orang-orang seperti Andreas. Dia tidak banyak bicara. Dia mungkin tidak pandai, tetapi dia tahu kemana dia harus membawa orang. Ada Andreas yang lebih cakap dan pastinya akhirnya dibawa kepada Tuhan Yesus. Catatan, mungkin ada satu orang yang disiapkan Tuhan untuk kita bimbing, kita muridkan bagi pelayanan kita. Saya ingin mengakhiri kesaksian ini. Lanjut, coba kita lihat apa yang nanti bisa googling ya. Itu ada linknya atau dari gambar itu siapa yang Anda kenal? Paling tidak lebih tahu lah. Gelap enggak atau ini? Ini paling gede gambarnya Billy Graham. Ya. Billy Graham adalah penginjil yang terkenal. Billy Graham. Tapi kenapa ada Billy Graham? Kenapa ada Billy Graham? Karena ada Edward Kimball. Ada Edward Kimball. Edward Kimball membawa Moody, D.L. Moody kepada Tuhan. D.L. Moody membawa Chapman kepada Tuhan.
Dan Ceman membawa Billy Sunday kepada Tuhan. Kemudian ada orang lain yang dibawa oleh Billy Sunday, ada Mordecai Ham. Dan ketika dalam satu acara ibadah, Mordecai Ham terus berkhotbah, Billy Graham datang mendengar dan dia dibawa kepada Tuhan. Mungkin kita hanya bawa satu orang atau bisa memimpin ya satu orang. Tapi kalau akhirnya ada satu orang yang bisa dipakai untuk menggoncang dunia, siapa yang tahu? Penulis kitab Korintus Paulus bilang, ingatlah dahulu, kamu waktu dipanggil, kamu tidak berarti, kamu waktu dipanggil, kamu tidak hebat, kamu waktu dipanggil, kamu biasa-biasa saja, tetapi apa yang tidak berarti, apa yang biasa-biasa, apa yang diremehkan dipakai oleh Tuhan untuk menggoncangkan dunia, untuk meniadakan yang tidak berarti untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Lanjut sebagai kesimpulan, mari kita merenungkan kembali. Tuhan sedang merancang dalam kehidupan kita masing-masing dan Tuhan menetapkan saudara dalam anugerahnya. Pikirkan apa yang sedang Tuhan rancang dalam hidup saudara. Baik mungkin ada di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah apapun. Kalau Tuhan mau pakai saudara melalui apa yang saudara kerjakan, Tuhan bisa melimpahkan anugerahnya kepada saudara. Dan kalau kita siap, kita dapat diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan yang akan menyertai. Dia yang memberikan kuasanya. Sebagai slide terakhir, menjadi doa dan tantangan kita, mari kita membuka hati, membuka telinga, mata rohani kita, dan dengarlah, taatilah panggilan Tuhan. Doakan, kalau berdoa kan tidak bayar ya, doakan 3 orang. 3 orang. Mungkin kalau dia belum mengenal Tuhan untuk dibawa kepada Tuhan, jalani prosesnya bersama Tuhan dan tetap percaya. Ada orang-orang yang mungkin puluhan tahun setelah didoakan, mungkin dia baru datang kepada Tuhan. Tetapi kita bisa berdoa. Dan andalkan kuasa Roh Kudus yang menjadi sumber kuasa, otoritas, kekuatan dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Siang ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar kami tidak berarti, tetapi Engkau membuat hidup kami berarti karena Kristus. Hidup kami menjadi penting karena misi yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Seperti Yusuf, kadang-kadang kami gagal berkali-kali. Kadang-kadang mimpi-mimpi kami terkubur. Kadang-kadang harapan-harapan kami serasa sirna. Tapi kalau itu ada dalam rancangan anugerah-Mu, Engkau dapat membangkitkan dari kegagalan kami, bahkan dari kematian sekalipun. Kami mau mengarahkan iman kami kepada Tuhan. Inilah Tuhan, kami yang tidak mampu. Inilah Tuhan, kami yang tidak sanggup. Tuhan berikan kesanggupan. Inilah kami masing-masing. Mungkin ada beban-beban yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami tahu beban itu begitu berat, tapi kami juga percaya bahwa Roh menjadi kekuatan kepada kami. Roh itu yang menghibur, menguatkan, menolong, menyertai,
memampukan, dan membawa kami melihat rancangan Tuhan. Rancangan baik yang Tuhan rancang bagi kami. Kami menyerahkan diri kami Tuhan. Apapun panggilan yang sedang Tuhan rancang, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami angkat hati kami angkat tangan kami mau menemukan rancangan terbaik-Mu dalam hidup kami. Kalau ini menjadi doa saudara, saudara boleh angkat tangan. Mungkin saudara sekarang belum menemukan rancangan Tuhan. Saya ingin berdoa kalau ada yang perlu didoakan. Silakan angkat tangan. Puji Tuhan, turunkan tangan. Ada yang lain? Kalau ada pergumulan-pergumulan sekalipun, mari kita datang kepada Tuhan. Silakan angkat tangan kalau ada yang perlu didoakan. Puji Tuhan, turunkan tangan lagi. Ada, puji Tuhan. Ada yang lain? Ada yang lain? Bapa di dalam surga, kami bersyukur biarlah kami boleh menangkap rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Karena kalau kami ada hari ini karena anugerah-Mu dan kami dapat dipakai oleh Tuhan. Kami serahkan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami serahkan masalah-masalah yang hari-hari ini mungkin belum selesai, tapi kami percaya Tuhan dapat menyelesaikannya. Beri hikmat-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu. Mampukan kami untuk tetap percaya, mengandalkan Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebelum Pendeta Is akan menutup doa berkat, perlu mohon kesabarannya. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Kalau ada yang tanda tanya barangkali kok Pendeta Usia nggak ada. Jadi BPD Jawa Barat itu punya program setiap minggu kelima ada yang namanya tukar, saya kurang begitu pas nih ya, tukar mimbar. Tukar pelayanan pendeta sebetulnya. Kan Pendeta Is nggak bawa mimbar dari pertama ke sini. Jadi Pendeta Usia sedang melayani di Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Itulah, jadi kalau nanti ada minggu kelima mungkin akan bergantian ya. Barangkali nanti pendeta dari gereja lain. Saya kira itu yang perlu kami beritahukan kepada jemaat. Lalu berikutnya ya, persekutuan doa pada hari Rabu tanggal 2 Juli nanti masih secara online ya. Firman Tuhan atau renungan akan disampaikan oleh saudara kita Cornelius ya, Cornelius Siga, yaitu jam 19 sampai jam 20. Sedangkan petugas ibadah Minggu tanggal 6 Juli, mungkin slide-nya bisa disampaikan, atau yang tertera di belakang ini. Sedangkan yang terakhir, yaitu yang ulang tahun. Ya, yang ulang tahun dalam bulan Juli ya, tanggal 2 Juli, Ibu Sulase, lalu tanggal 3 Juli, Ibu Ruth Isabella, ada? Bu Sulase, ya selamat ulang tahun. Ibu Ruth ada? Ada. Lalu tanggal 4 Juli, Bapak Kasiman. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan berkati. Dan tanggal 4 Juli juga, Saudara Eben sedang ada di Solo. Ya, sedang ada di Solo, pendamping kaum muda. Dan tanggal 5 Juli, Ibu Erni. Ada Ibu Erni? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Baik, kita akan sebelum doa berkat ya. Saya akan nyampaikan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan doa penyerahan kita. Ku tak akan menyerah,
syukurnya saja kita nyanyikan 2 kali. Ku tak akan apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau punya rancangan terindah dalam kehidupan kami. Kami mau mengarahkan diri, mengarahkan hati kepada rancangan terbaik-Mu. Karena Engkau tidak pernah merancang kecelakaan, melainkan merancang hal-hal yang membawa damai sejahtera. Bahkan di dalam hal-hal buruk pun ada kebaikan anugerah-Mu yang dinyatakan. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa untuk setiap yang berulang tahun Tuhan memberkati, memimpin, menyertai. Kami menyerahkan tiap-tiap keluarga Tuhan yang memimpin, menyertai dalam setiap usaha pekerjaan, bisnis, dan rencana-rencana kami ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di sorga, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.